Halo semua, di video kali ini saya akan mengetes PGA dari MSI GTX 1650 yang 4 GB. Karena memang seri GTX 1650 itu tidak ada yang versi di atas 4 GB ya. GTX 1650 ini adalah penerus dari seri sebelumnya yaitu 1050 Ti, atau PGA yang paling legendaris itu adalah 750 Ti ya. Itu kan PGA-nya Lord bagi para gamers gitu, karena harganya murah gitu ya. Sampai sekarang juga PGA itu masih banyak digunakan. Jadi ini adalah seri terakhir dari seri 50 ya. Untuk TDP-nya sendiri, PGA ini rendah banget, sekitar di 75 watt, karena dia sendiri tidak ada pin powernya. Jadi kalau misalkan kalian ingin berniat mining menggunakan PGA ini, baiknya menggunakan mainboard yang sudah ada support power tambahan ya. Jadi biar lebih aman gitu. Oke, tanpa panjang kali lebar, mari kita coba tes PGA ini untuk mining. Ini sudah saya rangkum ya hasil mining dari Nvidia GTX 1650 yang 4 GB. Ada dua versi, yaitu versi normal dan versi overclock, yaitu yang normal yang di slide sini dan overclock yang di sini. Nah, kita akan coba cek yang versi normal terlebih dahulu. Untuk koin yang saya tes sendiri yaitu ada di 5 koin. Yang pertama itu adalah Irgo, yang kedua adalah Heaven Protocol, yang ketiga adalah Raven Coin, yang keempat itu Ethereum Classic, dan yang terakhir itu adalah koin kura-kura yaitu Turtle Coin. Untuk yang pertama yaitu GTX 1650 yang 4 GB, yang untuk normalnya saya mining Ergo dengan software mining yaitu NB Miner versi yang 37,7. Hash rate yang didapatkan dari PGA ini adalah 24,2 MHz per second dengan settingan pan yaitu 60%, temperaturnya berada di 54 derajat Celcius dengan total watt yang saya dapat yaitu 95 watt. Ini semua ya untuk wattnya, yaitu perihal seperti prosesor, mainboard dan segala halnya itu semuanya di sini, bukan total dari PGA-nya. Kalau hanya total PGA-nya mungkin di 50 watt saja, karena waktu idle itu berkisaran di 45 watt. Nah, saat mining itu berada di 95 watt. Itu untuk keseluruhan wattnya ya. Jadi ergo yang saya dapat per hari itu adalah di 0,12 atau 0,13 ya, karena di sini adalah 0,126. Untuk US dollarnya sendiri berada di 1,5 US dollar. Dan seharinya saya bisa mendapatkan di Rp23.000 atau tepatnya di Rp23.058. Kalau sebulan rata-rata itu untuk kotornya sendiri berada di hampir 700.000 ya, yaitu berada di Rp691.740. Untuk biaya listriknya sendiri berkisaran di 100.000. Jadi kita bisa dapat laba bersihnya tuh berkisaran di 591.000 atau 600.000 ya biaya listrik lagi. Atau 600.000 untuk laba bersihnya ya. Sedangkan yang kedua adalah Heaven Protocol. Software mining yang saya gunakan adalah CryptoDrits versi 0.26.0. Hash rate-nya itu berada di 410 Hz per second. Pan speed-nya sama yaitu 60% dengan temperatur yang lebih dingin yaitu 50 derajat Celcius, dan konsumsi wattnya itu lebih rendah, 85 watt untuk semuanya. Koin yang saya dapatkan itu adalah di 0,74, atau kalau misalkan untuk US dollarnya berada di 1,3 ya. Jadi perharinya kita bisa mendapatkan di Rp19.500. Ini lumayan ya, tapi masih lebih besar kita mining ergo tadi. Dan kalau sebulan itu kita akan mendapatkan sekitar di 585.000 setelah dikurangi biaya listrik. Itu pendapatan kita berkisaran di 495.000, hampir di Rp500.000 ya sebulannya. Lalu yang ketiga adalah ini, koin ayam geprek ini, Raven Coin. Software mining yang saya gunakan adalah T-Rex Miner versi 0.20.3. Jadi speednya itu hanya mendapatkan di 7,1 MHz per second. Settingan pannya sama, yaitu temperaturnya juga lebih dingin, ya 50 derajat Celcius, tapi wattnya lebih besar, sekitar 105 watt ya. Koin yang saya dapatkan adalah 9,4 Raven Coin, atau berada di, kalau kita konversikan ke US dollar itu 1,2 US dollar, atau berada di Rp17.000 kalau kita rupiahkan ya. Jadi sebulannya itu kotornya di 520.000 setelah dikurangi biaya listrik,
itu pendapatan bersihnya di sekitar Rp409.705. Masih lumayan ya, masih di atas 400.000. Dan yang keempat itu adalah saya coba lagi mining di Ethereum Classic, software yang sama yaitu T-Rex Miner versi 0.20.3. Itu hash rate-nya berada di 11,8 MHz per second. Settingan pan yang sama. Cuman yang di sini yang saya bedanya adalah temperaturnya yang lebih tinggi ya, hampir di 60 derajat Celcius atau di 58 derajat Celcius ya. Untuk kuotnya sendiri itu hampir sama ya dengan Raven Coin 105 watt. Jadi koin yang saya dapatkan adalah 0,009 Ethereum Classic, atau rupiahnya itu berada di Rp12.000 ya. Jadi sebulannya kita bisa mendapatkan laba kotornya itu sekitar Rp361.000. Jadi setelah kita kurangin biaya listrik, yaitu laba bersihnya berada di Rp250.000. Lumayan ya, daripada nggak laba sama sekali ya kayak tahun kemarin. Lalu yang terakhir adalah koin kura-kura. Untuk software miningnya saya sama menggunakan seperti XHV tadi, yaitu CryptoDrits versi 0.26.0. Hash rate-nya itu kecil banget ya, hash rate-nya sekitar 9,5 kHz per second. Ini hampir sama dengan PGA yang seri kemarin, yaitu RX 552GB ya, hampir sama banget ini. Bahkan RX 552GB saya jalankan di HypeOS, itu speednya 9,4. Jadi nggak cocok banget ini PGA kalau misalnya kita pakai untuk mining turtle coin. Konsumsi wattnya juga gede, sekitar 105 watt. Temperaturnya tinggi, sekitar 60 derajat Celcius. Dan untuk rewardnya sendiri itu di 2.531 turtle coin atau berada di 0,7 US dollar, hampir 11.000 ya, tapi tidak nyampai. Kalau kita rupiahkan sekitar di Rp10.782. Kalau laba kotornya itu sekitar di 323.000. Setelah kita kurangin listrik itu cuma 200.000 ya. Ini adalah versi normalnya tanpa di overclock. Nah, mari kita coba cek ketika dia di overclock hasilnya itu hash rate-nya bisa berapa ya. Nah, ini sudah saya rangkum juga hasil miningnya yang setelah di overclocking ya. Untuk settingan OC-nya yaitu power limit saya turunkan di 75. Core clock-nya itu saya naikkan di plus 100. Lalu memory clock-nya itu saya naikkan lagi di plus 450, dan kecepatan fan-nya yaitu di 70%. Ini bukan acuan ya, kalian bisa setting naikin dikit-dikit ya. Nanti kalau misalkan dia ngeblank ataupun PGA-nya black screen gitu, kalian turunkan ya overclocking-nya. Karena kemarin saya naikkan di 1000 yang paling tinggi. Habis itu ngeblank, dia nggak bisa mining lagi, jadi saya turunin dikit-dikit gitu. Jadi kalian cari sweet spotnya untuk overclocking ya. Nah, setelah di overclocking Nvidia GTX 1650 yang 4GB ini, untuk ergo itu hash rate-nya lumayan tinggi, berkisar di 27,2 MHz per second. Temperaturnya juga stabil ya di 51 derajat Celcius. Untuk konsumsi wattnya sama seperti yang tadi, 95 watt. Koin yang didapatkan masih lumayan, yaitu di 0,14, atau kalau kita rupiahkan di Rp26.000 per harinya. Ini lebih baik ya daripada sebelum di overclocking tadi. Jadi sebulannya kita bisa mendapatkan laba kotor di 780.000. Kita kurangin biaya listrik, itu laba bersihnya sekitar di 679.000. Nah, sedangkan untuk Haven Protocol itu naiknya dikit. Tadi kan versi normalnya itu di 410, ini baru naiknya di 450, jadi cuma naik 40 Hz per second ya. Untuk wattnya sendiri stabil di 51 watt ya. Untuk laba bersihnya berada di 553.000. Untuk Raven Coin juga itu kenaikannya dikit, sekitar di 7,9 MHz per second. Tadinya itu di 7,1 MHz per second ya. Atau mungkin saya salah overclocking, karena semuanya ini saya overclocking dengan settingan yang sama ya. Jadi settingan seperti ini semua untuk semua koin. Jadi kalau misalkan kalian ada yang sweet spot untuk overclocking dari berbagai koin, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Jadi sebulannya untuk Raven Coin setelah di overclocking itu hanya mendapatkan laba bersih di sekitar 470.000 ya. Jadi lumayan lah. Nah, sedangkan Ethereum Classic itu naiknya juga
lumayan ya. Kalau normalnya tadi coba kita cek di 11,8. Setelah saya overclocking itu sekitar di 13,3 MHz. Pennya di 70%, temperaturnya dingin 50 derajat Celcius. Untuk pendapatan kotornya itu sekitar di 407.000 ya. Kita kurangin biaya listrik sebulan di 110.000, jadi laba bersihnya berkisaran di 296.000 rupiah. Dan turtle coin juga ini nggak worth it banget kalau kita mining dengan PGA ini ya. Untuk main turtle coin setelah di overclock itu kecepatannya hanya menambah dikit ya. Ini naik jadi 10,8 kHz. Jadi laba bersihnya sebulan tuh berkisaran di 257 ya. Kecil banget. Jadi nggak worth it banget ini kalau misalnya kita mining GTX 1650 yang 4 GB untuk mining turtle coin. Jadi lebih baik kita mining Ergo ataupun mining Raven coin ya. Kalau untuk profit atau enggaknya untuk saat ini, untuk sampai saat ini, walaupun koin masih dump ya sampai sekarang ya, itu masih profit untuk PGA 1650 yang 4 GB. Tapi saya juga nggak tahu kedepannya gimana, karena coba kita lihat market itu kayaknya serem banget ya. Harga market sekarang itu lagi, pokoknya market itu lagi bearish banget ya hari ini tuh. Bitcoin turun terus, sekarang berada di 42.554 US dollar ya ini, dan grafiknya ini menjulang ke bawah. Pokoknya hati-hati deh buat kalian ya yang lagi mau beli sekarang gitu. Tapi dari berbagai koin yang turun ada juga yang naik, ini banyak juga yang naik. Oke, itu saja video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kalaupun kalian ingin mining dengan PGA 1650 itu masih labanya masih lumayan ya, cuman harga di pasarannya aja yang masih mahal sekarang. Dulu PGA ini terakhir kalau tidak salah saya belinya itu di sekitar di 2,6 juta ya. Kalau sekarang mungkin harganya hampir di 5 juta lebih ya, bahkan ada yang jual 6 juta. Gila juga seller itu yang jual 6 juta ya, apa nggak 10 juta sekalian gitu, biar sama kayak PGA yang lain gitu naiknya 60% lebih naiknya, 60% lagi, 160% naiknya. Oke, bye.